Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Kali ini saya akan membagikan mengenai pengaruh peran ambiguitas dan konflik kerja terhadap kinerja pegawai dengan stres kerja sebagai variabel intervening. Yuk, saksikan, jangan di-skip-skip agar kalian mudah memahami dan cepat menyelesaikan studi kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya agar kalian menerima notifikasi terbaru dari saya. Pada tutorial kali ini, saya akan mengambil judul mengenai pengaruh peran ambiguitas dan konflik kerja terhadap kinerja pegawai dengan stres kerja sebagai variabel intervening. Untuk variabel penelitian yang digunakan itu terdiri dari dua, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Untuk variabel eksogennya adalah yang pertama adalah peran ambiguitas, di mana peran ambiguitas itu diukur dengan 6 indikator. Yang kedua itu adalah konflik kerja dan diukur dengan 8 indikator. Untuk variabel endogen, yang pertama adalah stres kerja yang diukur dengan 5 indikator dan kinerja pegawai diukur dengan 6 indikator. Model penelitian dapat dilihat pada gambar. Di sini untuk variabel peran ambiguitas itu berpengaruh terhadap stres kerja dan juga berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Begitu pula untuk konflik peran itu juga berpengaruh terhadap stres kerja dan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Stres kerja itu mempengaruhi kinerja pegawai. Masing-masing variabel ini memiliki hubungan atau memiliki pengaruh, di mana peran ambiguitas itu berpengaruh positif terhadap stres kerja, konflik peran berpengaruh positif terhadap stres kerja. Untuk peran ambiguitas itu berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai, konflik peran itu berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai, dan stres kerja itu juga berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian yang digunakan dalam tutorial kali ini adalah seluruh pegawai dinas di perusahaan XXX dengan jumlah pegawai sebanyak 44 orang. Untuk sampelnya, karena jumlah populasi itu kurang dari 100, maka teknik sampling yang menggunakan metode sensus, di mana seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan itu menggunakan Smart PLS versi 3.29, meliputi yang pertama adalah uji statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif itu nanti adalah menggambarkan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk yang kedua adalah uji model pengukuran atau outer model, yang terdiri dari convergent validity, discriminant validity, dan reliability. Untuk yang ketiga adalah uji model struktural atau inner model, yang meliputi R-square dan F-square. Begitu pula untuk estimate for path coefficient, di mana hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai signifikan atau p-value-nya itu kurang dari 0,05. Nah, di sini juga nanti akan membahas mengenai uji pengaruh tidak langsung. Setelah saya melakukan kuesioner, penyebaran kuesioner, dan kuesioner itu kembali saya tabulasikan, di mana masing-masing indikator pertanyaan itu dinilai dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Jadi di sini menggunakan Likert 1 sampai 5. Jadi minimal nilai jawaban persepsi respondennya itu adalah 1 dan maksimalnya adalah 5.
Di sini sudah ada hasil tabulasi datanya, terdiri dari 44 responden. Di sini 45 karena yang satu digunakan sebagai judul. Jadi untuk di sininya jumlahnya 45. Seperti yang tadi dikemukakan sebelumnya, di mana peran ambiguitas itu terdiri dari 6 indikator atau 6 pernyataan. Untuk konflik peran itu ada 8 pernyataan. Untuk stres kerja itu ada 5 pernyataan. Sedangkan kinerja pegawai itu terdiri dari 6 pernyataan. File ini karena nanti menggunakan Smart PLS, jadi kalian harus men-save atau menyimpan file ini dalam bentuk CSV atau comma delimited. Jadi karena nanti untuk PLS itu membacanya itu di tipenya tuh di CSV. Ini sudah saya simpan di sini. Sekarang lanjut membuka untuk program Smart PLS versi 3.29. Di sini saya sudah membuka untuk program PLS-nya. Langkah yang pertama adalah kita akan membuat new project dulu. Kasih nama new project. Saya akan memberi nama kinerja pegawai. Nah, klik OK. Nah, di sini untuk mengimpor data cukup diklik 2 kali. Nah, di sini muncul filenya tadi. Karena tadi saya kasih nama fix. Oke. Nah, setelah muncul ini, nah ini nanti bisa dijadikan sebagai statistik deskriptif karena tadi untuk gambaran masing-masing variabel, di mana variabel untuk peran ambiguitas itu terdiri dari 6 pernyataan. Kalian bisa lihat di sini untuk misalkan PA1 itu sebesar 4,2, di mana nilai 4,2 itu bisa dikategorikan sebagai baik, berarti untuk peran ambiguitas itu sudah baik. Nah, kalian bisa lihat untuk masing-masing indikator yang membentuk peran ambiguitas itu dilihat nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Jadi seumpama di sini adalah nilai terendahnya yaitu di PA6 karena nilainya terendah itu adalah 4,091, maka pihak manajemen itu perlu meningkatkan PA6, dilihat di kuesionernya nanti, untuk dapat meningkatkan, untuk dapat memperbaiki di peran ambiguitasnya, dan perlu memperhatikan untuk nilai yang paling tinggi adalah di PA1, di mana nilai PA1 itu adalah 4,2. Berarti pihak manajemen perlu memperhatikan supaya PA1 itu tetap berjalan dengan baik. PA1 kalian bisa lihat di angketnya untuk peran ambiguitas pertama itu pernyataan mengenai apa. Nah, di sini sudah statistiknya sudah ada, tinggal nanti diimplementasikan di bab 4. Kalian bisa membaca masing-masing indikatornya, masing-masing variabel yang bentuk indikatornya. Sekarang akan menggambar di new pad modelnya. Untuk di kinerja pegawai tadi, untuk fix text-nya di sini ada fix text, ada kinerja pegawai SPLSM. Kalau fix text tadi adalah statistik deskriptifnya, sedangkan kinerja pegawai ini nanti modelnya. Kalian cukup lihat untuk modelnya seperti gambar tadi, seperti gambar yang di model penelitian ini, di mana peran ambiguitas itu ada 6 indikator, konflik peran ada 8 indikator, stres kerja ada 5 indikator, kinerja pegawai ada 6 indikator. Kalian bisa memasukkan di sini untuk PA1 karena variabel eksogennya untuk yang pertama adalah PA.
kita tarik aja di sini PA1 sampai PA6 ditarik. Nah, sudah muncul seperti ini. Untuk yang kedua adalah konflik peran. Konflik peran itu terdiri dari 8. Oke, ditarik lagi di sini. Tinggal narik-narik aja. Selanjutnya adalah SK stres kerjanya itu ada 5 indikator. Oke, nanti tinggal ditata. Untuk kinerja itu ada 6. Oke. Agar lebih rapi, ini ditarik aja, dirapikan biar tidak bersinggungan. Di sini juga saya akan merapikannya. Apabila kalian ingin merapikan di mana nilai indikator ini berada di sebelah sisinya, maka kalian bisa diklik kanan. Kalian bisa lihat ini gambar yang di sini ini indikatornya berada di sebelahnya. Nah, ini tinggal ditarik saja. Begitu pula untuk stres kerja, kalian bisa klik kanan. Kalian bisa lihat ini di align indikator bottomnya. Berarti saya masukkan di bawah. Sekarang tinggal mengkoneksikan hubungan masing-masing variabel. Nah, di sini adalah connect. Garis ini diklik, dimana ini dikasih nama dulu aja, ambiguitas. Terus untuk yang kedua ini KP adalah konflik peran. Oke, ini adalah diganti jadi stres kerja. Oke. Sedangkan variabel yang terakhir adalah kinerja pegawai. Oke, sekarang masing-masing variabel sudah diberi nama. Tinggal kita mengkoneksikan masing-masing variabel. Kalian bisa klik ini, di connect ini garis. Untuk peran ambiguitas itu kita tarik ke stres kerja, karena peran ambiguitas itu berpengaruh positif terhadap stres kerja. Untuk yang kedua adalah konflik peran. Konflik peran juga kalian tarik ke stres kerja. Oke. Selanjutnya, peran ambiguitas itu mempengaruhi kinerja pegawai. Oke. Konflik peran itu juga akan mempengaruhi kinerja pegawai. Oke. Stres kerja juga akan mempengaruhi kinerja pegawai. Kalian bisa lihat yang tadinya merah itu akan menjadi biru. Karena apa? Karena di sini variabel di sini sudah memiliki hubungan antar variabel, jadi akan merubah warnanya menjadi biru. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan menghitung atau menjawab untuk teknik analisis data tadi, untuk uji model pengukurannya tadi, hingga uji pengaruh tidak langsungnya. Itu kalian bisa langsung dikalkulate. Di sini kalian tinggal klik aja di PLS algorithm. Nah, ini abaikan saja. Kita langsung tinggal di start calculation. Nah, oke. Nah, sekarang tinggal mengimplementasikan hasil sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk interpretasi hasil yang pertama, kita bisa lihat di sini adalah untuk mengukur convergent validity. Convergent validity kalian bisa lihat di outer loadingnya. Nah, di sini ada outer loading. Masing-masing indikator itu memiliki nilai lebih dari 0,7. Nah, di sini misalkan untuk PA ini, PA di sini ada 6, PA1 sampai dengan PA6. Di mana nilai PA1 itu ada 0,981 dan PA6 itu yang paling kecil adalah 0,846.
Untuk tadi sudah dijelaskan di mana nilai outer loading itu harus lebih dari 0,7. Jadi ini tidak ada masalah mengenai convergent validity-nya, berarti it's okay. Tinggal jarang lagi yang di diskriminan validity. Untuk diskriminan validity, kalian bisa lihat di diskriminan validity di sini. Di sini tinggal diklik aja diskriminan validity. Oke, lihat yang di cross, nilai cross loading. Berarti kalian bisa lihat di cross loadingnya di sini, cross loadingnya. Oke, misalkan kinerja di sini ada keterangannya, nilai cross loading indikator pada variabelnya adalah terbesar dibandingkan pada variabel lainnya. Berarti indikator terbesar dibandingkan variabel lainnya. Misalkan di sini untuk kinerja pegawai itu kan ada kinerja 1 sampai dengan kinerja 6, di mana kinerja 1 sampai dengan kinerja 6 ini memiliki nilai lebih besar dari nilai konflik peran, ambiguitas, dan stres kerja. Di sini bisa dilihat 0,985 hingga 0,892 itu lebih besar dari variabel yang lain. Begitu pula untuk indikator KP1, konflik peran 1 sampai dengan konflik peran 8. Kalian bisa lihat di sini KP1-nya adalah 0,935 dan nilai KP8-nya itu adalah 0,886. Berarti nilai KP1 sampai dengan KP8 itu lebih besar dibandingkan nilai peran ambiguitas, stres kerja, dan kinerja pegawainya. Berarti tidak ada masalah. Untuk peran ambiguity-nya di sini kalian bisa lihat untuk PA1 itu adalah 0,981 dan PA6-nya itu adalah 0,86. Di mana nilai PA1 sampai dengan PA6 itu juga lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya, variabel lainnya, misalkan kinerja, konflik, dan stres. Begitu pula untuk stres kerja yang pertama dan stres kerja yang kedua itu nilainya lebih besar dari variabel lainnya. Oke, sekarang lanjut lagi di nilai AVE. Di mana nilai AV atau average variance extract itu harus lebih dari 0,5. Untuk nilai AV kalian bisa lihat di construct reliability and validity. Tinggal diklik aja nilai construct reliability and validity. Oke, sekarang sudah muncul di mana nilai AV di sini average variance extract itu adalah untuk kinerja pegawai 0,903 dan nilai paling rendahnya itu adalah stres kerja itu adalah 0,811, di mana nilai tersebut lebih dari 0,5. Untuk composite variable kalian bisa lihat di sini composite variable, composite reliability-nya itu adalah untuk kinerja pegawai itu sebesar 0,982 dan untuk stres kerjanya itu adalah 0,956, di mana nilai-nilai tersebut itu sudah melebihi dari 0,6. Sedangkan untuk reliability yang dilihat adalah nilai alpha Cronbach-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat nilai Cronbach alpha masing-masing variabel itu sudah melebihi dari 0,7. Oke, sekarang untuk pengukuran model, outer modelnya sudah terpenuhi semuanya. Sekarang tinggal di inner modelnya. Nah, di sini inner model di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini untuk inner model, untuk R square di sini R square, kalian bisa lihat di R square di sini. Oke, nilai R square itu tinggal dilihat saja, berarti
Di sini untuk variabel yang mempengaruhi stres kerja, jadi ada variabel peran ambiguitas dan konflik peran dalam mempengaruhi stres kerja itu adalah sebesar 0,515. Kita pakainya dari yang R adjusted R square. R square yang di adjusted yang telah disesuaikan itu sebesar 0,515, yang artinya adalah sebesar 51,5% variabel peran ambiguitas dan konflik peran itu mampu menjelaskan terhadap stres kerja. Nah, sisanya berarti 100% dikurangi 51,5 itu hasilnya berapa? Itu dipengaruhi selain dua variabel tersebut. Nah, misalkan beban kerja. Sedangkan untuk nilai adjusted R square untuk variabel yang kedua yang mempengaruhi kinerja itu adalah peran ambiguity, konflik peran, dan stres kerja dalam mempengaruhi kinerja pegawai itu sebesar 0,576. Berarti kinerja pegawai dijelaskan oleh tiga variabel tersebut itu sebesar 57,6%. Nah, sisanya itu dipengaruhi oleh variabel selain tiga variabel yang digunakan. Misalkan beban kerja, komitmen organisasi, atau dan lain-lain sesuai dengan jurnal acuan kalian. Oke, untuk F square-nya di sini kalian bisa lihat F square. Nah, di sini untuk F square-nya. Oke, untuk masing-masing variabel F square di sini sudah diterangkan untuk F square-nya. Yang selanjutnya adalah estimate per koefisien, berarti kita akan menjawab hipotesisnya. Kalian bisa lihat di pad, klik di pad koefisien. Di sini untuk pad koefisien itu adalah nilai beta, seperti nilai beta. Jadi itu untuk persamaan regresi nanti, di mana stres kerja itu dipengaruhi oleh dua variabel, konflik peran dan ambiguity. Itu nilai pad koefisiennya itu sebesar 0,461 dan 0,502. Sedangkan untuk kinerja pegawai itu dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu konflik peran dan peran ambiguitas dan stres kerja, dengan nilai pad koefisiennya itu adalah 0,378. Negatif itu hanya menunjukkan arahnya, jadi konflik peran itu mempengaruhi koefisien itu secara negatif, artinya semakin tinggi konflik peran yang ada dalam lingkungan kerja tersebut, maka kinerja pegawai itu akan semakin menurun. Begitu pula untuk peran ambiguitas, itu pad koefisiennya sebesar 0,305, dan stres kerja itu nilai pad koefisiennya sebesar 0,311. Nah, untuk tiga variabel ini yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja pegawai bisa dilihat dari konflik peran, karena nilai koefisiennya itu lebih tinggi dibandingkan peran ambiguitas dan stres kerja. Langkah selanjutnya adalah untuk menjawab hipotesis, di mana hipotesis itu diterima apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05. Nah, di PLS ini kalian bisa melakukan langkahnya sebagai berikut. Di sini ada calculate. Kalian tinggal masukkan di bootstrapping. Di sini bootstrapping. Nah, di sini abaikan saja karena kita akan mengambil signifikan levelnya sama, yaitu 0,05. Berarti diabaikan saja. Tinggal di start calculation. Oke. Nah, di sini kalian bisa menjawab untuk hipotesis yang diajukan, apakah hipotesis nanti itu diterima atau ditolak. Kalian harus
paham lebih dahulu di mana hipotesis diterima itu apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Untuk hipotesis yang pertama, itu adalah peran ambiguitas itu berpengaruh positif terhadap stres kerja. Itu kalian bisa lihat nilainya untuk tes statistiknya itu arahnya positif, nilainya positif dengan nilai value signifikannya itu sebesar 0,000 itu kurang dari 5%, sehingga hipotesis yang diajukan untuk yang pertama adalah diterima. Untuk hipotesis yang kedua itu adalah konflik peran berpengaruh terhadap stres kerja. Nilai signifikannya itu juga 0,000 kurang dari 5%, maka hipotesis juga diterima untuk hipotesis kedua. Untuk hipotesis yang ketiga itu adalah peran ambiguitas terhadap kinerja pegawai, di mana nilai untuk original sampel nilainya di sini arahnya negatif karena memang peran ambiguitas itu berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai. Dengan nilai signifikannya 0,007 itu kurang dari 5%, maka hipotesis yang ketiga diterima karena nilainya arahnya negatif dan signifikannya kurang dari 5% atau 0,05. Untuk hipotesis yang keempat adalah konflik peran berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Di sini hasilnya negatif dan nilai signifikannya adalah 0,003. Jadi untuk hipotesis yang keempat itu diterima. Karena apa? Karena nilainya di sini menunjukkan arah negatif dan signifikan ini kurang dari 0,05. Sedangkan hipotesis yang kelima itu adalah stres kerja, di mana stres kerja itu berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai dengan arah negatif 0,311 dan nilai signifikannya itu 0,007, sehingga hipotesis kelima diterima. Jadi semakin pegawainya stres, maka kinerja pegawai akan mengalami penurunan. Sedangkan untuk menjawab pengaruh tidak langsung atau interveningnya, mediasinya, kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa lihat di indirect, jadi total indirect effect atau di sini specific indirect effect. Nah, di sini bisa kalian lihat di mana nilai konflik peran itu berpengaruh terhadap stres kerja dan berdampak pada kinerja pegawai. Itu dapat dilihat dari nilai signifikan di sini. Nilai signifikan di sini kurang dari 5%. Jadi dapat dikatakan bahwa stres kerja itu memediasi sebagai variabel intervening antara konflik peran terhadap kinerja pegawai. Begitu pula untuk peran ambiguitas terhadap stres kerja dan berdampak pada kinerja pegawai itu memiliki nilai p-value-nya itu sebesar 0,009 kurang dari 5%. Berarti dapat disimpulkan bahwa stres kerja itu mampu memediasi pengaruh peran ambiguitas terhadap kinerja pegawai. Demikian teman-teman, sudah saya share mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai dengan menggunakan alat uji Smart PLS. Semoga bermanfaat dan kalian mudah memahami dan cepat menyelesaikan studi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.